Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya belum afdol jika dalam 1 bulan kita tidak mengobrol mengenai Akagami no Sans. Ya, karakter ini memang tidak pernah bosan untuk dibicarakan. Meskipun hanya ada 1 kalimat mengenai info baru yang berkaitan dengan bajak laut Sans ini, kami pikir semua orang siap untuk membahas secara detail 1 kalimat tersebut dalam 1 jam penuh. Dan melihat bagaimana kru dari bajak laut Kaido bertarung di Onigashima ini, kami menjadi penasaran sebenarnya seberapa kuat kru dari bajak laut Akagami no Sans ini. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Setelah kita melihat bagaimana perang Onigashima berjalan, melihat kehebatan dari personil bajak laut Kaido, kita juga sudah pernah melihat kehebatan dari anggota bajak laut Big Mom ketika di Arc Whole Cake Island. Maka pastinya kita sudah memiliki data yang mungkin cukup untuk berspekulasi, berteori, dan berdiskusi mengenai kekuatan dari personil anggota bajak laut Akagami no Sans ini. Bagaimana Eiichiro Oda akan mengubah ini? Eiichiro Oda adalah mangaka yang jenius. Entah itu jenius atau ia memang hanya ingin memanfaatkan yang ada sebaik mungkin. Namun kebanyakan ceritanya itu selalu berkaitan satu sama lain. Entah itu perjalanan baru yang berkaitan dengan masa depan, atau masa lalu yang berkaitan dengan masa depan, dan masa lalu yang berkaitan dengan masa sekarang. Semuanya saling berkaitan. Dan ada satu informasi yang kami ingat sekali, yakni dalam sebuah SBS ada seorang fans yang bertanya, dalam cerita One Piece sekarang ini ada banyak sekali pengguna kemampuan buah iblis yang sangat kuat yang bahkan membuat Luffy tidak mampu untuk menandinginya. Dalam kebanyakan cerita anime atau manga, para protagonis sering menjadi yang terkuat di antara yang lain. Tetapi mengapa kau memutuskan untuk membuat Luffy terlihat sangat lemah dengan menjadi pengguna buah iblis karet? Nah, di sini Eiichiro Oda sendiri menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin Luffy sama seperti karakter protagonis kebanyakan. Eiichiro Oda ragu bahwa jika dia mengikuti selera pasar, maka seri One Piece tidak akan laku untuk jangka waktu yang lama. Dan mari kami bacakan kutipan lengkapnya dari Eiichiro Oda. Hahaha, itu benar. Rasanya mungkin mengherankan ketika kita melihat kemampuan yang keren dan luar biasa lainnya. Jawabannya sendiri sangat sederhana. Aku memiliki kemampuan yang paling konyol. Jika sang protagonis adalah sosok yang kuat seperti kebanyakan karakter lain, aku ragu jika aku bisa meneruskan ceritanya untuk jangka waktu yang lama. Tidak peduli seberapa serius ceritanya akan berlangsung, Luffy akan terus membesar dan melebar. Dia memberikanku kesempatan untuk bermain-main, dan itulah jenis manga yang ingin aku hadirkan. Yap, secara mudahnya Eiichiro Oda ingin menghadirkan sebuah kemampuan yang biasa-biasa saja pada karakter utamanya ini. Dan jika tidak salah, topik tentang Gomu Gomu no Mi ini pernah dijadikan guyonan di fanspage One Piece Tweet posting. Beberapa member OPSP waktu itu bercanda tentang keterkaitan SBS ini dengan informasi chapter di mana Hushu yang mengeluh-elukan buah setan Gomu Gomu no Mi. Di chapter yang berisikan bacotan Hushu itu, kita sebagai pembaca bisa menangkap bahwa buah setan Gomu Gomu no Mi ini bukanlah buah setan sembarangan. Ya, untuk mengirim satu buah setan ini, pemerintah dunia menggunakan pengawal dan juga beberapa kapal angkatan laut. Apalagi ketika buah setan ini dicuri, orang yang bertanggung jawab yakni Hushu langsung dijebloskan ke dalam penjara. Padahal jika dipikir-pikir, kegagalan Hushu ini tidak sefatal orang-orang yang terlibat ketika Luffy memporak-porandakan Enies Lobby. Luffy waktu itu mendeklarasikan perang dengan pemerintah dunia. Kru topi jerami menghabisi anggota CP9, dan kru topi jerami sendiri berhasil membebaskan kriminal yang bisa membaca poneglyph. Tapi dari fakta yang kita punya, anggota CP9 tidak dijebloskan ke dalam penjara karena insiden tersebut. Bahkan di posisi saat ini, Rob Lucci menjadi anggota CP0. Kembali lagi pada kasus Gomu Gomu no Mi, dengan ketidakkonsistenan atas chapter Hushu tersebut,
beberapa orang menganggap bahwa Eiichiro Oda tidak konsisten. Dan menurut kami, terlepas dari konsisten atau tidaknya, jeniusnya Eiichiro Oda adalah di momen seperti ini. Ia mampu membuat hal kecil menjadi hal yang sangat besar. Dan kami bertanya-tanya, apakah mungkin hal ini akan terjadi juga pada karakter Akagami no Sans? Karena bagi yang belum tahu, pada awalnya Eiichiro Oda tidak berniat untuk memotong lengan Akagami no Sans. Namun editor waktu itu menyarankan agar memotong lengan Akagami no Sans agar membuat cerita menjadi lebih dramatis. Dan sekarang, plot tentang Akagami no Sans yang tangannya termakan oleh belut tersebut menjadi salah satu plot hole dalam cerita ini. Dan kami bertanya-tanya, kira-kira bagaimanakah caranya Eiichiro Oda menutup plot hole ini? Dan plot hole seperti ini tidak terjadi satu kali dalam cerita One Piece. Karena di arc sebelum time skip itu sendiri, kita melihat bahwa konsep haki belum terlalu ditekankan. Namun banyak anggota bajak laut Shirohige yang mampu menyentuh Logia meskipun tangannya tidak dilapisi Busho Shokuhaki warna hitam. Dan setelah ratusan chapter berlalu, kita belajar bahwa haki tingkat lanjut bukanlah haki yang melapisi tangannya dengan Busho Koka. Bahkan Rayleigh sendiri ketika mengajari Luffy Busho Shokuhaki, Rayleigh waktu itu menepis serangan gajah dengan Busho Shokuhaki tingkat lanjut. Dan Rayleigh di sini tidak terlihat melapisi tangannya dengan lapisan hitam. Sehingga yang kami ambil di sini adalah mungkin saat ini kita suka tertawa melihat apa yang terjadi pada anggota bajak laut Shirohige ataupun dengan lengan Akagami no Sans. Kita tertawa karena mungkin itu termasuk plot hole dalam cerita ini. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita terlalu dini untuk memahami kondisi tersebut. Kita belum mengerti apa maksud dari kejadian-kejadian ini. Yang bisa kita lihat sekarang hanyalah kekonyolannya saja. Padahal mungkin ada banyak arti hebat yang tersirat dalam kejadian-kejadian tersebut. Sehingga pertanyaannya lagi, kira-kira bagaimanakah cara Eiichiro Oda menutup plot hole tentang lengan Akagami no Sans ini? Untuk menjawab ini sepertinya cukup sulit. Karena setiap ada plot hole, setiap ada plot yang terkesan remeh itu, Eiichiro Oda selalu bisa menunjukkan jawaban yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi kami di sini ingin mencoba untuk membuka diskusi yang ada di dalam benak kami, yaitu bagaimana jika ini semua berkaitan dengan kecepatan. Karena jika kita melihat cerita Onigashima sekarang, poin yang paling utama adalah kekuatan, kemampuan untuk menghancurkan. Eiichiro Oda belum menekankan kecepatan. Dan salah satu momen mengejutkan Sans adalah mengenai kecepatan, yakni bagaimana bajak laut yang baru bentrok dengan Yonko Kaido di dunia baru itu bisa-bisanya sampai di perang Marineford di waktu yang sama. Nah, bagaimana jika haki bukan sekedar kekuatan untuk menghancurkan, melainkan ini juga tentang kecepatan. Ini berkaitan dengan seberapa cepat kita bisa membaca masa depan. Ini berkaitan dengan seberapa cepat kita bisa menguatkan Busho Shokuhaki kita. Mungkin di masa sekarang, Sans dengan waktu yang mungkin 0,5 detik itu, Sans bisa membaca masa depan hingga 5 detik berikutnya atau lebih. Atau mungkin dengan kurun waktu kurang dari 1 detik, Sans bisa melapisi serangan tubuhnya dengan Busho Shokuhaki. Yang mungkin di momen Sans menyelamatkan Monkey D. Luffy itu, Sans terlambat membaca masa depan, yang akhirnya Sans juga terlambat menggunakan Busho Shokuhaki pada dirinya, yang menghasilkan dirinya harus merelakan salah satu lengannya. Yap, mungkin itu saja video untuk hari ini. Untuk kru Sans itu sendiri kami akan lanjutkan pada video selanjutnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.